Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi kelas 12 bab 2, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan lihat dulu konsep materi pada bab 2 ini. Yang pertama adalah mengenai hukum, yaitu pengertian hukum, ciri-cirinya, serta sifat dari hukum. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Yang dibahas adalah pengertian dari perlindungan hukum, serta unsur-unsurnya. Yang ketiga, penegakan hukum. Yang dibahas adalah pengertian penegakan hukum, serta unsur-unsurnya. Yang keempat adalah pilar hukum. Yang kelima, tujuan perlindungan hukum. Yang keenam, faktor penentu keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu tadi mengenai hukum. Pengertian, ciri-ciri, serta sifat. Apakah itu hukum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dari KBBI, hukum itu adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan atau kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa, baik peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Hukum berarti keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian hukum dalam KBBI yang tepat dalam materi yang kita bahas kali ini, yaitu hukum adalah 1. Peraturan adat yang resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Yang kedua, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang ketiga, hukum adalah keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan hakim dalam pengadilan atau disebut dengan vonis. Berikutnya adalah pengertian hukum secara umum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat demi terciptanya suasana yang tertib. Setelah kita memahami apa itu pengertian hukum, sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri hukum. Yang pertama yaitu mengatur. Baik hukum nasional maupun hukum internasional, hukum itu harus memiliki sifat yang mengatur. Hal yang diatur dalam hukum tersebut adalah mengatur manusia di dalam lingkungan masyarakat, pergaulan, dan etika dalam bersosialisasi. Ciri hukum yang kedua adalah memaksa. Memaksa di sini artinya mengikat. Maksudnya adalah hukum yang berlaku harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. Sifatnya wajib bagi semua lapisan masyarakat. Ciri yang ketiga yaitu mengandung larangan dan perintah. Hukum berisi aturan, larangan, dan atau perintah yang di dalamnya berisi beberapa hal, perintah, dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Ciri yang keempat yaitu melindungi. Ciri-ciri hukum tak hanya memberikan perintah dan larangan bagi semua orang, namun juga harus memiliki sifat melindungi.
Hukum dibuat dengan alasan agar masyarakat tidak melakukan hal serta tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga hukum harus memiliki sifat yang melindungi. Ciri yang kelima adalah adanya sanksi bagi pelanggar. Ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku. Ciri yang keenam yaitu hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Aturan hukum yang boleh berlaku hanya hukum yang dibuat oleh lembaga atau badan resmi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ciri yang ketujuh adalah hukum itu harus dipatuhi oleh semua orang. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, objek hukum harus dipatuhi semua orang yang diaturnya. Berikutnya adalah sifat-sifat hukum. Sifat yang pertama adalah bersifat mengatur. Hukum menjadikan semua peraturan, baik peraturan berupa larangan ataupun perintah yang akan mengatur semua perbuatan manusia dalam kehidupan di masyarakat supaya tercipta ketertiban dan keamanan. Sifat yang kedua adalah bersifat memaksa. Hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat agar patuh terhadap setiap aturan. Nantinya ada sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Sifat yang ketiga adalah bersifat melindungi. Hukum dibuat agar dapat menjadi pelindung hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Berikutnya adalah mengenai perlindungan hukum. Yang dibahas adalah pengertian perlindungan hukum serta unsur-unsurnya. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Atau perlindungan hukum juga bisa diartikan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Dari beberapa pengertian perlindungan hukum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah yang pertama, usaha mengayomi dan melindungi hak-hak orang atau masyarakat yang dirugikan sehingga keadilan dapat dicapai. Yang kedua, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang ketiga, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Yang keempat, perlindungan hukum tidak akan terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia. Berikutnya adalah unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukumnya. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Contohnya, yaitu perlindungan hukum
bagi konsumen dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Konsep berikutnya yang akan kita bahas adalah penegakan hukum. Yang akan dibahas adalah apa itu pengertian penegakan hukum beserta unsur-unsurnya. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman seorang individu dalam berperilaku yang berlaku tanpa terkecuali. Unsur penegakan hukum yang pertama adalah unsur kepastian hukum. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan atau multitafsir, dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Yang kedua adalah unsur kemanfaatan, yang artinya penegakan hukum yang dilaksanakan harus memiliki manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga dari unsur penegakan hukum yaitu adanya unsur keadilan. Adil di sini artinya penegakan hukum harus menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa berat sebelah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif lainnya. Berikutnya adalah mengenai pilar hukum. Pilar hukum di sini adalah 5 faktor penentu penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia. Apabila kelima pilar ini baik, maka penegakan hukum akan baik pula. Yang pertama yaitu instrumen atau peraturan hukumnya. Yang kedua, aparat penegak hukumnya. Yang ketiga, faktor warga masyarakat. Yang keempat yaitu faktor kebudayaan. Yang kelima adalah faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum. Berikutnya adalah tujuan perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan perlindungan dan penegakan hukum yaitu memberikan jaminan agar setiap warga negara dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka setiap warga negara berhak mencari kebenaran dan keadilan. Apa saja faktor penentu keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama yaitu faktor hukum. Jadi semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar untuk menegakkan hukum. Yang kedua yaitu faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Masyarakat merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Di sini adalah mengenai kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan yang baik. Yang keempat yaitu faktor kebudayaan. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkan hukum. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum yang dimaksud. Yang kelima yaitu faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum. Jadi tanpa adanya sarana atau fasilitas,
maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan dipelajari dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.